Kisah ayam jago, elang, dan jarum emas. Pada zaman dahulu, sebenarnya ayam dan elang adalah sahabat baik. Mereka hampir seperti keluarga, saling membantu dan menolong satu sama lain. Pada suatu hari, ketika si ayam jago sedang asik mencari makan di pinggir hutan, tiba-tiba ada kucing hutan yang muncul dan ingin memangsanya. Ayam jago pun berlari kencang sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Tapi si kucing hutan tetap mengejarnya dengan gigih. Kucing hutan yang kelaparan itu tak mau kehilangan mangsa yang sudah di depan mata. Sedangkan si ayam jago berusaha berlari lebih cepat. Karena ayam tidak bisa terbang sama sekali, sehingga ia hanya berjalan dan berlari di tanah. Ayam jago semakin terdesak karena kecepatan larinya tak bisa menandingi kecepatan kucing hutan. Ketika keadaan semakin gawat, tiba-tiba sang elang datang. Dia menyambar kucing hutan itu berkali-kali. Elang mematuk dan mencakar dengan paruh dan kukunya yang tajam. Akhirnya, kucing hutan itu pun lari kembali ke hutan dengan luka dan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Terima kasih elang, untung kau datang. Kalau tidak, mungkin aku sudah dimangsa oleh kucing hutan itu. Kata ayam jago dengan nafas tersengal-sengal karena lelah berlari. Sama-sama kawan, bukankah sebagai sahabat kita memang harus saling membantu? Kata elang dengan tersenyum ramah. Memang sih, tapi kan tak selamanya kamu bisa menolongku. Ya, contohnya seperti hari ini. Aku termasuk beruntung karena kau datang. Andai saja tadi kau tak ada, aku pasti sudah tinggal nama. Kata ayam jago dengan wajah murung. Hei, tenanglah kawan. Tak usah murung begitu. Mungkin ucapanmu memang benar. Andai saja aku bisa melakukan sesuatu untuk membuatmu bisa merasa tenang, pasti akan kulakukan. Kata elang coba menghibur. Ya, mungkin memang sudah takdir kawan. Aku ini cuma seekor ayam. Takdirku hanya bisa berjalan di atas tanah. Andai saja aku bisa terbang sepertimu, pasti tak ada lagi yang bisa menggangguku. Kata ayam setengah mengeluh. Kalau itu keinginanmu, mungkin aku bisa membantu. Benarkah? Bagaimana caranya? Tanya ayam bersemangat mendengar kabar gembira itu. Bangsa burung mempunyai sebuah benda pusaka berupa jarum emas. Jarum itu kami gunakan untuk menyulam sayap-sayap kami agar kami bisa terbang. Tapi jarum itu tidak bisa dipinjamkan pada semua orang, karena jarum itu merupakan benda pusaka dari bangsa kami yang harus kami jaga. Wah, benarkah? Apa kau juga tak bisa meminjamkannya padaku? Kita kan sahabat baik. Masa kau tak percaya padaku? Tanya ayam coba membujuk. Elang mencoba berpikir dan membuat pertimbangan. Tapi setelah ayam terus merengek dan membujuknya, akhirnya elang pun meminjamkan jarum emas itu pada ayam. Nah, gunakanlah dengan bijak.
Jaga jarum emas ini baik-baik. Jangan sampai hilang. Karena aku yang meminjamnya dari Raja Burung. Jika sampai ada apa-apa pada jarum ini, maka bangsa elang yang akan menanggung aib dan disalahkan oleh semua bangsa burung. Dan pesanku, setelah selesai kau pakai, simpan baik-baik sampai aku datang mengambilnya. Ingat, jangan kau pinjamkan pada siapapun tanpa seizinku. Kata elang berpesan panjang lebar. Aku mengerti kawan. Aku berjanji akan memenuhi semua pesanmu. Dan jarum ini akan aku jaga baik-baik. Baiklah kalau begitu. Jarum itu aku percayakan padamu. 3 hari lagi aku akan datang untuk mengambilnya kembali. Kata elang kemudian terbang tinggi ke cakrawala. Setelah elang pergi, ayam jago pun cepat-cepat menyulam sayapnya dengan jarum emas. Dia tak sabar untuk segera dapat terbang. Baru setengah sayap yang disulamnya, dia tak sabar untuk segera mencoba. Dia pun menaruh jarum emas itu di atas batu. Kemudian dia mencoba terbang naik ke atas pagar. Yuhu, akhirnya aku bisa terbang. Teriak ayam jago dengan bangganya. Walau hanya baru setinggi pagar, dia sudah sangat merasa bangga. Tiba-tiba si ayam betina datang. Dia sangat heran dan takjub melihat ayam jago yang bisa naik di atas pagar. Hei ayam jago, bagaimana kau bisa naik setinggi itu? Aku terbang untuk naik ke sini. Wah, terbang? Bagaimana bisa? Tanya ayam betina semakin penasaran. Tentu saja bisa. Aku menyulam sayapku dengan jarum emas yang aku pinjam dari elang sahabatku. Jawab ayam jago sambil terus mengepakkan sayapnya tanpa memperhatikan ayam betina. Wah, hebat. Apakah aku boleh meminjamnya agar aku bisa terbang dan bertengger di sampingmu? Tentu saja. Ambillah jarum itu di atas batu di sebelahmu. Lalu cepatlah terbang ke sampingku. Kata ayam jago dengan gembira. Namun, dia telah lupa pada janjinya. Si ayam betina segera menyulam sayapnya. Dan pada akhirnya, ia pun bisa terbang menyusul ayam jago. Mereka berdua pun sangat merasa senang dan gembira. Setelah merasa puas bertengger, mereka pun kembali turun untuk meneruskan menyulam agar bisa terbang sepenuhnya. Tapi, jarum emas yang mereka gunakan telah hilang entah kemana. Mungkin karena kipasan sayap ayam betina, jarum itu pun terpelanting. Gawat, kau taruh di mana jarum emas tadi? Aku tak tahu. Aku lupa menaruhnya. Kalau sampai jarum itu hilang, elang pasti akan sangat marah pada aku. Ayo kita mencarinya sama-sama. Mereka berdua pun segera mencari jarum emas itu. Mereka mencakar-cakar tanah, berharap jarum itu mereka temukan. Siapa tahu jarum itu terselip dan tertimbun ke dalam tanah. Tapi sampai hari menjelang gelap, jarum emas pun tak mereka temukan. Dan pada esok hari,
mereka pun kembali meneruskan pencariannya. Tapi sampai hari ketiga, jarum itu tetap tak ditemukan. Sampai pada akhirnya, elang pun datang untuk mengambil jarum itu. Namun, setelah mendengar jarum itu telah hilang, elang menjadi sangat murka. Dia sangat marah karena ayam jago telah melanggar janji. Ayam jago telah meminjamkan jarum emas itu tanpa seizin elang, hingga membuat jarum itu kini hilang. Hei ayam, beginikah kau balas semua kebaikanku selama ini? Aku percaya padamu, tapi kau mengkhianati kepercayaanku. Apakah kau tak sadar? Karena kecerobohanmu, bangsa elang yang menanggung akibatnya. Kami akan diasingkan dan dikucilkan oleh bangsa burung. Pokoknya, aku tak mau tahu. Kau harus tanggung jawab. Selama kau belum menemukan jarum emas itu, anak cucu keturunanmu tidak akan aman dari ancaman bangsaku. Kata elang kemudian terbang dengan membawa amarah yang meluap-luap. Kisah di atas menjadi sebuah sebab mengapa elang selalu menyambar anak-anak ayam, dan ayam pun juga selalu mencakar-cakar tanah ketika mencari makan. Berharap mungkin mereka bisa menemukan jarum emas yang pernah mereka hilangkan. Dan kebiasaan itu pun terus berjalan sampai saat ini. Dari kisah di atas dapat dipetik pesan moral bahwa jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita, karena itu akan membuat orang lain kecewa dan tak mempercayai kita lagi. Selain itu, sebaiknya jangan pernah mengambil ataupun meminjamkan sesuatu tanpa seizin pemilik yang bersangkutan. Sekian cerita dongeng kali ini. Semoga adik-adik semua bisa terus belajar dan memetik pesan moral di setiap cerita yang baca dongeng bacakan. Sampai jumpa lagi di kumpulan cerita dongeng anak berikutnya.